Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang ringkasan materi sehingga kalian siap PTS minggu depan. Oke? Yuk. Nah, bab pertama adalah objek IPA dan pengamatannya. Penyelidikan IPA itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah pengamatan, melibatkan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan itu digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, ini merumuskan pola-pola, menemukan pola-pola bisa dibuat dalam bentuk hubungan antar aspek. Yang ketiga, mengkomunikasikan atau dari data pengamatan yang sudah dibentuk pola-pola tadi bisa dikomunikasikan lewat lisan ataupun tulisan. Jadi bisa disampaikan dengan kata-kata, disampaikan ke temannya, misal melihat sebuah bunga warnanya merah, daunnya hijau. Nah, disampaikan ke teman berarti komunikasi lewat lisan. Tapi bisa juga dalam bentuk tabel, dalam bentuk misalnya anak-anak melihat 5 benda, nama bendanya apa, warnanya apa, ukurannya bagaimana, dan lain-lain. Nah, itu berarti proses mengkomunikasikan. Kita lanjut yang berikutnya. Kegiatan belajar IPA, dengan belajar IPA itu anak-anak akan mampu. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini contohnya yang ada di situ. Bagaimana ya tanaman ini bisa tumbuh? Nah, yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Nah, misalnya, mengapa matahari itu bisa bersinar? Yang berikutnya, menyelesaikan masalah. Ada air yang keruh. Bagaimana caranya ya biar air ini bisa bersih? Dan berpikir kritis serta sistematis. Misalnya ada data semacam ini. Berarti kesimpulannya bagaimana? Itu adalah dengan kita belajar IPA. Di sini pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Yang namanya satuan baku itu jika dilakukan pengukuran dengan banyak orang sama-sama mengukur itu hasilnya sama. Itu namanya satuan baku. Contohnya, misalnya kita ingin mengukur panjang buku dengan menggunakan penggaris dan menggunakan telapak tangan. Kata-kata penggaris ada sentimeter itu adalah satuan baku. Karena dilakukan oleh orang yang berbeda pun hasilnya sama. Tapi kalau kita menggunakan jengkal masing-masing orang beda. Atau telapak tangan ya, telapak tangan. Telapak tangan, jengkal, atau depa, pengukuran yang dilakukan oleh banyak orang dan hasilnya beda itu namanya satuan tidak baku. Berarti apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang jadi satuan. Nah, ini gambar di sini adalah 2 anak laki-laki dan perempuan mengukur panjang papan tulis menggunakan depa. Anak-anak bisa lihat di sini depa dari yang cowok itu lebih panjang. Otomatis pengukuran menggunakan depa itu memberikan hasil yang berbeda. Nah, hasil yang berbeda inilah menunjukkan bahwa depa itu termasuk satuan tidak baku. Nah, ini
Awalan satuan dalam SI dan kelipatannya, ini kita lihat. Ada tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, dan nano. Dengan simbol diambil huruf besar depannya, T, G, M, K kecil, H kecil, D, A, D, C, M, mikro, dan nano. Ini simbol yang beda mikro ya. Ini angkanya kelipatannya, ya, 10 pangkat 12, 10 pangkat 9. Angka-angka semacam ini lebih simpel kalau nulisnya. Coba anak-anak bayangkan, tera. Tera itu 10 pangkat 12. Nulisnya panjang ya. 10 0 0 0 0 sampai nolnya 12. Nah, ini adalah proses pengkomunikasian angka sehingga lebih simpel. Nah, oke. Ini besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contoh, 300 meter. Angka 300 itu merupakan nilai dan meter itu merupakan satuan dari besaran panjang. Contoh lain, 10 kilogram. 10 itu merupakan nilai dan kilogram itu merupakan satuan dari besaran massa. Nah, kita lihat besaran pokok. Besaran pokok itu merupakan besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contoh besaran pokok itu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ini biasanya dulu Bu Yus menjelaskan ke anak-anak dengan kata-kata jiwa SMP. J, jumlah zat, satuannya mol. I, intensitas cahaya kandela. W, waktu, sekon. A, arus listrik ampere. S, suhu, Kelvin. M, massa, kilogram. Dan P, panjang, satuannya meter. Jadi jiwa SMP sesuai jenjang sekolah kalian. Nah, panjang. Kita lihat konversi satuan panjang. Di sini ada 1 km itu 1000 meter. 1 meter 100 cm. 1 cm 10 mili. 1 inci 2,54 cm. Dulu waktu SD mungkin anak-anak sudah pernah belajar kilometer, hektometer, dekameter, dan sampai pol bawah. Nah, itu setiap turun satu langkah tambah 01. Nah, kita lihat di sini perbedaan massa dan berat. Kalau massa itu menunjukkan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Tapi kalau berat itu gaya tarik disebabkan karena adanya gravitasi. Nah, konversi satuan massa 1 ton itu 10 kuintal. 1 kuintal 100 kg. 1 kilogram 1000 gram. 1 on 100 gram. Dan 1 gram itu 1000 miligram. Jadi kadang anak-anak nanti ada soal untuk konversi satuan. Massa dan berat benda. Tadi sudah Bius jelaskan, kalau massa itu sesuatu yang terkandung dalam zat, berat itu tergantung dari gravitasinya. Di sini dijelaskan berat itu bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub maka gravitasinya semakin besar. Nah, ini contohnya adalah di bumi itu 9,8 Newton per kilogram, kalau di bulan cuma 1,6. Jadi bulan itu lebih gravitasinya lebih kecil. Nah, W sama dengan M kali G. W itu berat, M itu massa, dan G adalah gravitasinya. Nah, kita lihat konversi satuan. 1 sekon
itu 1/86.400. Dari mana ini ya Bu? Mari kita lihat satu persatu. Nah, 1 hari itu 24 jam. Dan 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 sekon. 1 hari itu 24 jam kali 60 menit kali 60 sekon. Jadi 1 hari 1 malam itu 86.400 sekon. Oke. Sekarang kita lihat suhu. Suhu itu diukur dengan termometer. Dan termometer itu ada yang diisikan dari bahan zat cairnya, itu ada termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, konversi yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari satuannya adalah Celcius, tapi untuk yang satuan internasionalnya adalah Kelvin. Dari titik bawah Kelvin itu 273. Nah, ini adalah alat ukur panjang. Jadi alat ukur panjang di sini macam-macam. Yang pertama itu pita ukur atau metlin. Ini biasanya digunakan untuk para penjahit, ya. Kalau yang B ini meteran gulung, biasanya Pak Tukang menggunakan meteran gulung ini pada saat bekerja di lapangan. Terus yang C ini adalah mistar atau penggaris yang biasa anak gunakan. Dan yang ini adalah jangka sorong. Bagaimana cara pengukurannya? Kita lihat. Mengukur dengan penggaris. Mengukur dengan penggaris yang pertama itu harus disejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Ini mulai dari titik 0 sampai pada ujungnya, ini dilihat angka berapa. Nah, yang berikutnya, ujung mata pensil diletakkan lurus dengan angka 0 tadi ya. Sudah bisa jelaskan. Nah, bagaimana cara mata mandangnya? Nah, posisi mata saat mengukur harus tegak lurus dengan pensilnya ini. Jadi yang betul adalah yang tegak tengah ini. Kalau miring kanan atau miring kiri, ya ini adalah posisi yang salah. Nah, oke. Nah, kita lihat ini jangka sorong. Berapakah ini jangka sorong yang terukur di gasing ini? Anak-anak bisa melihat di angka yang di bulat itu ada tanda merahnya itu mulai 0. Di situ nggak sampai angka 2. Berarti yang tengah ini adalah setengah. Berarti sampai pada titik merah itu 17. Komanya berapa? Anak-anak lihat yang berimpit hitam atas dan yang kecil bawah itu adalah angka 8. Berarti diameter gasing itu 17,8 mm. Ini adalah neraca. Neraca itu adalah alat untuk mengukur massa. Ini ada neraca 3 lengan. Dan di sini adalah neraca 4 lengan. Jadi lengannya ada 4. Untuk yang neraca 4 lengan ini, yang paling atas, lengan atas itu sampai ini berapa ya? Biasanya ada 4 lengan, 311,1 gram. Jadi ini 1 gramnya di sini 311 gram. Nah, ya. Jadi total biasanya 311 gram. Ini yang 1 gram di sini. Ini 10 gram. Yang belakang itu 100 gram dan yang paling akhir itu 200 gram. Cara menghitungnya untuk neraca tinggal ditambahkan saja. Jadi contoh yang ada di bawah ini, yang paling belakang itu 100. Ditambah yang lengan kedua itu 20, ditambah lengan yang terakhir itu 5. Jadi total pengukuran yang ada di sini adalah 125 gram. Nah, ini adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu bisa menggunakan arloji ataupun stopwatch. Nah, di stopwatch ini ada lingkaran dalam dan lingkaran luar. Kalau lingkaran dalam ini menunjukkan angka menit. Ya, jadi lingkaran yang di dalamnya itu menunjukkan menit.
Kalau yang di luar yang bergeraknya tek 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 ya, cepat itu adalah detik. Biasanya dalam soal itu ditunjukkan dua, yang dalam itu ada angka berapa, yang luar angka berapa. Berarti anak-anak menuliskan dalamnya menit, luarnya detik. Nah, kita lihat selanjutnya. Ini adalah macam-macam termometer. Nah, ini anak-anak yang lagi marak sekali dengan masa COVID pandemi ya. Hampir tiap sekolah itu punya termogan. Dan biasanya angkanya akan muncul pada saat termogan itu didekatkan dengan tubuh. Nah, oke. Di sini adalah pengukuran besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh yang pertama adalah pengukuran luas benda. Luas itu panjang kali lebar atau diturunkan dari besaran panjang dan panjang. Contoh di situ adalah kertas 25 cm dikali 20 sama dengan 500 cm persegi. Pengukuran volume, kalau volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ada 3. Contoh di sini 10 kali 6 kali 4 sama dengan 240 cm kubik. Dan pengukuran volume ya cair. Itu volume mililiter. Nah, kita lihat ini adalah alat ukur volume. Yang atas ini adalah gelas berpancuran. Untuk mencari volume air yang ada di situ adalah yang ada di gelas ukur kecilnya. Tapi beda dengan yang sebelahnya. Di situ ada angka 30 mililiter. Pada saat dicelupkan benda di situ menjadi 50 mili. Berarti volume bendanya berapa, Bu? Ya, berarti volume akhir 50 dikurangi volume awal 30. Jadi volume benda itu adalah 20 ml. Nah, yang bawah di situ adalah rumus balok. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Ya, jadi volume dan luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah, kita lihat konsentrasi larutan. Nah, contoh yang ada di sini, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapa konsentrasi larutannya, Bu? Yang diketahui itu masanya 20 gram, volume pelarut 2 gram. Untuk mencari konsentrasi larutan tinggal dibagi. Berarti 20 gram dibagi 2 liter. Ya, sama dengan 10 gram per liter. Jadi konsentrasi larutan itu adalah massa zat terlarut dibagi volume pelarutnya. Oke. Nah, kita lihat laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ini untuk mengukur seberapa cepat sebuah tanaman itu tumbuh. Jadi untuk mengukurnya adalah pertambahan tingginya dibagi selang waktu. Contoh di sini adalah tinggi tanaman awalnya itu 20 cm. Setelah 10 hari diukur ternyata menjadi 60 cm. Jadi pertambahan panjangnya adalah 60 dikurangi 20 sama dengan 40. Dibagi waktu pengukuran 10 hari, maka 40 dibagi 10 sama dengan 4 cm tiap harinya. Nah, anak-anak bab 1 sudah selesai. Kalau anak-anak suka video ini, anak-anak bisa subscribe ya. Nah, silakan kita lanjut untuk bab 2. Pada soal PTS, ada sebagian sekolah yang hanya sampai bab 2, tapi ada juga yang sampai bab 3. Nah, kita masuk dulu ke bab 2-nya. Bab 2 adalah klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja, Bu? Yang pertama, bernafas. Organ pernafasan masing-masing makhluk hidup itu beda-beda. Yang digambar di sini adalah burung. Burung itu menggunakan pundi-pundi udara.
Kalau manusia kita menggunakan paru-paru. Dan kalau katak dia menggunakan paru-paru dan kulit. Proses pernafasan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada saat kalian kelas 8. Oke. Yang kedua adalah memerlukan makan dan minum. Ini gambar di sini ada anak sedang makan nasi dan yang sebelahnya ada kambing makan rumput, tergantung dari jenis makanannya sendiri. Nah, ciri yang berikutnya adalah bergerak. Anak-anak kita lihat yang paling pojok itu ada ikan sama orang ya. Perbedaan sama-sama berenang. Kalau ikan itu menggunakan sirip, kalau manusia berenang itu menggunakan kaki dan tangan, mengepakkan kaki dan tangannya. Dan di sini ada harimau, dia lompat dengan 4 kakinya. Dan yang bawah itu ada burung terbang menggunakan sayap. Jadi alat gerak masing-masing individu itu berbeda. Contoh tumbuhan juga bergerak tetapi tidak terlihat nyata atau aktif. Nah, ini adalah ciri tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuh itu makin besar itu lihat dari anak yang kecil, besar hingga dewasa. Berkembang ya, menuju kedewasaan. Di sini ada metamorfosis telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu naik. Ternyata kalian waktu kecil main itu sudah mempelajari tentang IPA. Oke, berikutnya ini adalah contoh berkembang biak. Nah, gambar yang ada di sini adalah seorang ayah ibu, berarti menikah, akan menghasilkan 2 keturunan. Di situ ada anaknya 2. Di sampingnya ada gajah, punya anak kecil. Anak gajahnya lucu ya. Terus yang di bawahnya itu ada telur. Jadi perkembangbiakan ini nanti akan dibahas lebih rinci pada kelas 9. Nah, peka terhadap rangsang atau biasa disebut dengan iritabilitas. Gambar yang di ujung itu ada bapak-bapak kena sorot lampu depan pada malam hari ya, jadi matanya merem, nutup. Nah, yang sampingnya itu adalah putri malu. Pada saat kalian sentuh, dia akan mengatupkan daunnya. Dan yang satu ini adalah peka terhadap cahaya. Jadi tumbuhan itu akan cenderung menuju ke arah cahaya. Nah, ini adaptasi. Adaptasi itu dengan kata lain adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang paling ujung itu adalah jati meranggas pada saat panas. Yang tengah itu ada kaktus, dia berada di daerah yang kering, daunnya tebal. Nah, yang sampingnya itu ada bunganya, itu adalah terate. Terate itu daunnya tipis dan lebar, jadi dia mempercepat penguapan. Nah, yang bawah ini ada paruh. Jadi tipe paruh itu bermacam-macam. Kalau anak-anak lihat di situ, model paruhnya beda-beda. Ada yang tipe makan daging, makan biji, menghisap madu, dan makan ikan. Dan tipe kakinya, cakarnya itu beda-beda. Ada raja wali, elang, ayam, bebek yang suka berenang, dan pelatuk. Masing-masing punya adaptasi morfologi, bentuk-bentuk. Adaptasi ini pun akan lebih lanjut dibahas di kelas 9. Nah, ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi disebut dengan taksonomi. Dan bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Sampai sekarang yang dikenal taksonomi adalah yang diteliti oleh Bapak Carolus Linnaeus. Tahapan yang dilakukan oleh Bapak Carolus, yang pertama itu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidupnya. Setelah itu dikelompokkan berdasarkan persamaan atau perbedaan cirinya. Nah, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu itu dipisahkan menjadi kelompok lain. Nah, ini ada gambar kucing, ini udah kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, tujuannya apa, Bu?
adanya pengelompokan makhluk hidup itu bertujuan untuk memudahkan mengenal makhluk hidup, memudahkan mempelajari makhluk hidup, mengetahui adanya kekerabatan antar makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya, dan memberi nama jika makhluk hidup itu belum punya nama. Nah, ini adalah urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup itu dikelompokkan dalam suatu tingkatan berdasarkan ciri-ciri umumnya. Nah, bila semakin sedikit persamaannya, maka berarti kekerabatannya itu makin jauh. Tapi kalau persamaannya makin banyak, berarti itu kerabatannya makin dekat. Nah, kita lihat, ambil satu saja yang bagian bahasa Indonesia, paling atas itu dunia. Berikutnya ada film, habis film kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis itu yang paling kecil. Nah, kita lihat contohnya. Oh, sebelum ke situ, ini adalah penamaan. Bagaimana cara menamai suatu makhluk hidup? Nah, Linnaeus itu menggunakan sistem binomial nomenklatur. Binomial untuk membuat nama ilmiah. Jadi aturannya terdiri dari dua kata Latin. Kata yang pertama itu menunjukkan genus dan huruf pertamanya huruf besar kapital. Kata yang kedua itu menunjukkan spesies, huruf kecil. Nah, bisa dicetak miring atau di garis bawah. Nah, ini kita lihat contoh tumbuhan cempaka. Dia masuk kingdomnya Plantae. Filmnya Spermatophyta. Kelasnya Magnoliophyta. Ordo Magnolioles. Family Magnoliaceae. Genusnya Misselia. Spesiesnya Misselia Campaka. Jadi spesiesnya adalah bunga cempaka, spesiesnya cempaka, genusnya Misselia. Nah, kita lihat ini contoh kekerabatan. Di sini contohnya adalah kucing dan harimau. Kalau kita lihat kucing dan harimau, mulai dari kerajaannya hingga marganya, dia itu dalam satu kelompok. Nah, kita lihat. Tapi di terakhirnya ini, kalau kucing itu Felis catus, yang harimau Felis tigris. Jadi dua kata, yang pertama hurufnya besar, yang kedua hurufnya kecil, dicetak miring, ya kan? Nah, ini sama-sama Felisnya. Jadi catus itu untuk yang kucing, tigris itu untuk yang harimau. Felis ini adalah genusnya yang sama. Nah, ini kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan identifikasi suatu makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Nah, contohnya di sini 1A berspora, suplir dan lumut. Nah, ini ada gambar kotaknya, ya ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, linjo. Ini mau dikelompokkan ke dalam yang mana? Ini yang berspora, suplir, lumut. Yang tidak berspora, jagung, kedelai, terong, melinjo. Berbatang jelas, suplir. Tidak berbatang jelas, lumut. Berbiji tertutup, jagung, kedelai, terong. Kalau yang terbuka, melinjo. Berkeping 2, kedelai, terong. Berkeping 1, jagung. Berbunga kupu-kupu, kedelai. Berbunga trompet, terong. Jadi kunci dikotom itu berlawanan, ya. Berspora, tidak berspora. Dan berkeping 2, berkeping 1. Semacam itu. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagian mikroskop. Bagian-bagian mikroskop mulai dari paling atas, ini yang dekat dengan mata, namanya lensa okuler untuk memperjelas. Nah, ini tabung ini menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Di atasnya lensa objektif ini ada revolver untuk muter
lensa objektifnya ada 3, jadi revolvernya itu untuk ngeklik-klik-klik, ya, memindahkan lensa objektif. Ini adalah meja preparat yang untuk diletakkan preparatnya. Ini kondensor, dan ini adalah diafragma mengatur cahayanya ya. Ini cerminnya untuk menangkap cahaya dari luarnya. Ini kaki sehingga mikroskop itu tidak tetap tegak di atas meja. Ini sendi inklinasi memutar. Ini pegangan sediaan atau penjepit ini ya, biar preparatnya tidak lepas kemana-mana. Ini pegangan, jadi kalau megang mikroskop harus benar menggunakan tangan kanan, yang tangan kirinya megang kakinya. Ini skrup pengarah halus dan pengarah kasar, untuk kalau yang kasar naik turunkan tubus biar bisa lebih jelas. Nah, sekarang bagaimana Bu cara menggunakannya? Ini kita lihat yang pertama. Nah, ini pegang dengan menggunakan tangan kanan, kakinya letakkan pada tempat yang datar. Ini putar revolver untuk cari lensa objektif yang tepat. Nah, ini diafragma ya, untuk mencari cahaya yang pas. Ini meletakkan preparatnya. Dan yang ini adalah memutar fokus sehingga mendapatkan bayangan yang paling jelas. Dan ini menggunakan perbesaran yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang lebih valid. Nah, oke. Itu mikroskop digunakan untuk meneliti benda-benda yang kecil tidak kasat mata. Nah, contohnya di sini adalah kingdom Protista. Protista memiliki membran inti atau eukariotik. Dia bersel tunggal dan juga multiseluler. Nah, Protista ini dibedakan, ada yang mirip hewan namanya protozoa. Ada yang mirip tumbuhan, contohnya alga dan ganggang. Dan ada yang mirip jamur. Nah, ini Protista itu ada yang mikroskopis, jadi harus diteliti dengan mikroskop, dan ada yang makroskopis, bisa langsung terlihat. Contoh yang mikroskopis ini adalah amoeba, euglena, paramecium, dan yang lainnya. Nah, ini untuk yang makroskopis langsung bisa dilihat kasat mata. Ini alga hijau, Glaceralia, Eusebia spinosus. Nah, ini kelompok Protista yang menyerupai hewan itu namanya protozoa. Ini contohnya adalah paramecium. Ini Entomoeba histolytica, ini yang bisa menyebabkan sakit perut ya. Sama Plasmodium malariae, ini yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, yang berikutnya kingdom Monera. Monera ini makhluk hidup bersel satu juga, tapi dia tidak memiliki membran inti, jadi prokariotik. Kalau yang Protista tadi eukariotik, kalau Monera prokariotik. Nah, pada umumnya dia berkembang biak membelah diri. Contoh di sini adalah bakteri. Ini adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini menggunakan mikroskop cahaya, kalau yang ini menggunakan mikroskop elektron sehingga terlihat lebih besar. Dan inilah yang menyebabkan penyakit TBC. Nah, ini macam-macam ganggang biru. Ini juga termasuk Monera. Ini Crocopus, bentuknya bulat-bulat ya. Glucopsa, ini Oscillatoria, bentuknya kayak silinder. Tolipotrik, Merismopedia, dan Glutricia. Ini contoh dari Monera. Sekarang kita masuk pada fungi atau jamur. Jamur itu dia sudah memiliki membran inti. Misalnya terdiri dari kitin, tidak punya kloroplas, sehingga kalau tidak punya kloroplas dia nggak punya klorofil. Kalau nggak punya klorofil berarti dia nggak bisa berfotosintesis. Nah, ada yang multiseluler juga uniseluler. Tubuh jamur itu terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa. Kumpulan dari hifa itu disebut dengan miselium. Nah, tubuh jamur itu disebut dengan talus.
Jamur itu ada yang bersifat saprofit, ada yang bersifat parasit, dan dia berkembang biak dengan spora. Ini contoh jamur ya, jamur. Nah, simbiosis mutualisme antara jamur dan gangga, dia bisa membentuk lumut kerak. Nah, lumut kerak inilah yang disebut sebagai tumbuhan perintis karena dia bisa hidup di tempat di mana makhluk hidup lain nggak bisa hidup. Tapi setelah dia mati dan tanahnya subur, bisa ditumbuhi tumbuhan lain. Nah, ini adalah gambar jamur tempe dan jamur merang. Nah, ini hifa rhizoid. Ya, ini spora. Ini adalah jamur merang. Anak-anak lihat ini ada tudungnya, ada cincin, bagian akar ya, akar cawan. Oke, kita lihat ini adalah kelompok jamur. Jadi kelompok jamur itu macam-macam, ada Mycomycotina, Ascomycotina, Oomycotina, Basidiomycotina, Sycomycotina, Deuteromycotina. Jadi masing-masing jamur punya ciri yang berbeda-beda. Nah, kita masuk pada kelompok tumbuhan. Kelompok tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta, atau biasa disebut lumut, paku, dan tanaman biji. Nah, lumut itu biasanya ada yang biasa dijelaskan itu ada 3, lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Ini contoh yang ada di sini adalah lumut daun. Dan paku juga ada banyak itu. Kalau untuk yang tumbuhan biji itu ada gymnosperme dan angiosperme, ada 2. Nah, ini contohnya yang kiri ini biji terbuka atau gymnosperme, yang mangga adalah angiosperme atau biji tertutup. Kita lihat, nah di sini lumut ya. Anak-anak biasa lihat di pinggiran tembok itu ada lumut. Nah, lumut itu cirinya apa, Bu? Dia memiliki akar, batang, daun tapi tidak sejati dan belum punya berkas pembuluh. Akar lumut yang bawah itu namanya rhizoid. Rhizoid itu untuk menempelkan lumut pada substrat dan biasa hidup di tempat lembab. Nah, lumut ini berkembang biak dengan cara metagenesis. Nah, yang kedua paku. Paku ini biasa anak-anak lihat di kebun-kebun ya. Nah, cirinya apa, Bu? Akar, batang, dan daunnya sudah sejati. Dia juga memiliki berkas pembuluh. Pada dewasa, daunnya itu ada coklat-coklat namanya sorus. Di sorus itu ada kotak spora atau sporangium. Perkembangbiakannya biasa menggunakan pergiliran paku. Kalau yang untuk vegetatif dia menggunakan rizoma atau membentuk koloni paku. Nah, ini akan dibahas lengkap di kelas 9. Nah, ini anak-anak bisa lihat bagian-bagian paku dan lumut. Coba kita lihat untuk yang paku. Di sini ada nomor 1 itu daunnya, sudah terlihat jelas. Yang nomor 2 itu kalau daun muda dia menggulung. Nah, yang nomor 3 ini tadi yang kecoklatan itu ada sorus, ada sporangium. Terus yang nomor 4 ini batangnya, dan yang nomor 5 ini adalah akar. Kalau untuk yang lumut ini tadi ada rhizoid akarnya ya. Jadi kalau yang lumut ada proses gametofit dan sporofit. Sporofit itu untuk yang spora. Nah, sekarang kita lihat kingdom Plantae. Kingdom Plantae itu tumbuhan. Tumbuhan sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, punya berkas pembuluh lengkap, dan punya biji. Itu namanya tumbuhan biji. Tumbuhan biji ini dibagi menjadi 2. Gymnosperme, biji terbuka, dan angiosperme, biji tertutup. Kalau yang biji terbuka itu dia tidak dilindungi daun buah. Jadi akarnya biasanya tunggang. Daunnya seperti jarum. Nanti kita lihat perbedaan antara gymnosperme dan angiosperme. Ini kita lihat. Nah, di sini ya. Jadi perbedaan antara gymnosperme dan angiosperme. Gymnosperme ini tumbuhan biji terbuka.
Kalau angiospermae tertutup dalam bakal buah. Nah, pembuahannya untuk gimnospermae cuma tunggal. Kalau angiospermae ganda. Daunnya sempit dan kaku, kayak pinus pakai saji. Tapi kalau angiospermae bervariasi. Terus ovarium kalau gimnospermae tidak ada, karena gimnospermae itu menggunakan alat reproduksinya adalah strobilus. Tapi kalau angiospermae ada bunga. Terus batangnya berkambium. Kalau angiospermae dibagi menjadi dua. Kalau yang monokotil tidak berkambium, kalau yang dikotil berkambium. Dan akarnya kalau yang gimnospermae itu tunggang. Tapi kalau angiospermae yang monokotil itu serabut, kalau yang dikotil tunggang. Nah, ini contoh dari gimnospermae. Di sini ada pakesaji, ada pinus, damar, ginggo, melinjo, dan apodion itu ya. Nah, ini yang namanya strobilus. Strobilus adalah organ reproduksi pada gimnospermae. Kalau dalam melinjo, strobilusnya jantan dan betina dalam satu tumbuh. Nah, ini contoh ada angiospermae. Di sini ada pohon mangga, durian, sukun, terong, apel, dan apokat. Semua adalah biji tertutup, artinya bijinya ada dalam bakal buah. Anak-anak kalau pas melihat durian pasti bijinya di dalam. Oke. Nah, oke anak-anak, mari kita lihat perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, untuk dikotil itu berkeping 2, kalau yang monokotil berkeping 1. Daunnya kalau yang dikotil itu menyirip atau menjari, kalau yang monokotil sejajar atau melengkung. Batangnya atau berkas pembuluhnya kalau yang dikotil itu berkambium, melingkar. Kalau yang monokotil itu menyebar, tidak ada kambium. Bunganya, lihat yang ungu itu kelipatan 5. Jadi kalau yang dikotil 2, 4, 5. Tapi kalau yang monokotil dia kelipatan 3. Lihat yang bunga trompet kayak trompet itu ada 6. Akarnya kalau yang dikotil itu tunggang, kalau yang monokotil serabut. Nah, masuk pada kingdom Animalia atau hewan. Hewan ini dibagi menjadi 2, invertebrata atau avertebrata, tidak bertulang belakang, dan vertebrata bertulang belakang. Kita lihat yang pertama, ini adalah invertebrata. Invertebrata ini ada 8. Yang pertama porifera, hewan berpori, hewan bespon. Solentrata, berongga, contohnya hidrozoa dan teman-temannya. Platyhelminthes itu cacing planaria. Nematelminthes atau nematoda, cacing perut, cacing kermi dan cacing tambang. Annelida, contohnya lintah pacet. Arthropoda, hewan berbuku-buku, udang kepiting. Echinodermata, contohnya bintang laut. Dan molluska, itu hewan lunak, bekicot, cumi-cumi. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini porifera. Porifera itu hewan yang berpori. Coba anak-anak lihat di situ ada Eospongia, Poderion, dan Skiva. Ini berpori-pori. Nah, ini yang bawahnya itu Solentrata, itu hewan yang berongga. Contohnya bunga karang, Obelia, Hydra, Anemon. Jadi berongga, ada rongganya. Nah, berikutnya ini adalah kelompoknya cacing. Kelompoknya cacing itu tadi ada 3. Jadi Annelida, Platyhelminthes, Nematelminthes, dan Annelida. Nah, ini cacing hati, ini cacing perut, ini cacing kremi, ini cacing tambang. Ini ada pacet dan lintah, maksudnya adalah Annelida. Nematelminthes, yang tadi pipih, ini adalah cacing hati. Nah, kita lihat di molluska. Molluska itu hewan lunak. Ya, hewan lunak. Anak-anak bisa lihat gurita, kerang darah, siput, siput laut, bekicot. Ya. Jadi anak-anak lihat bekicot itu salah satu dari molluska. Jadi dia
lunak. Ini Echinodermata, bulu babi, liria laut, bintang ular, dan tripang. Echinodermata, hewan yang berduri. Nah, ini adalah Arthropoda. Arthropoda ini kelompoknya paling banyak. Nah, ini belalang, ini maksudnya insekta ya. Belalang, kumbang, ini kepiting. Kepiting itu masuknya kelompok krustasea, udang-udangan. Nah, ini laba-laba. Laba-laba itu punya kaki 8, masuknya adalah arachnoida. Kalau insekta kakinya 6. Hexapoda, kalau ini octapoda kakinya 8. Kepiting ini masuknya 10, kakinya 10. Apa ya? Decapoda. Terus yang ini kutu, caplak, kelabang, kaki 1000. Ini kelompok Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Nah, ini yang terakhir vertebrata, itu adalah hewan bertulang belakang. Hewan bertulang belakang itu dibagi menjadi 5, Pisces ikan-ikanan, amfibi katak, reptil hewan melata, aves unggas, dan mamalia yang menyusui. Kita lihat gambarnya masing-masing di sini. Nah, ini ada ikan, ini masuknya adalah Pisces. Ini adalah mamalia menyusui, punya anak. Ini katak amfibi, dia bisa hidup di air dan darat. Ini reptil ular melata. Dan ini adalah unggas. Jadi unggas itu kayak ayam, bebek, burung itu masuknya unggas. Nah, ini kita lihat vertebrata contoh yang lainnya. Ini ada ikan, katak, ular, burung. Contoh-contoh dari vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, kita masuk pada bab 3 ya. Bab 3 itu klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, anak-anak kalau merasa video ini bermanfaat buat teman-teman kalian, monggo silahkan. Anak-anak bisa share video ini ke teman-teman kalian, baik itu yang satu sekolah ataupun beda sekolah. Oke, kita masuk di bab 3. Tapi ada beberapa sekolah yang hanya PTS-nya sampai bab 2. Karena masa pandemi jarang ketemu dan materi tidak wajib tuntas semuanya, tapi sengaja Bu Yus lanjut pada bab 3. Yuk, kita mulai. Ini adalah pengertian materi dan zat. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, ada 3, zat, padat, cair, dan gas. Bagaimana sifatnya? Nah, kalau yang zat padat, bentuknya tetap, volumenya tetap. Nah, tidak dapat dimampatkan. Umumnya mempunyai massa jenis yang besar, dia tidak mengalir. Kalau yang zat cair, bentuknya itu mengikuti wadahnya, volumenya tetap, dia juga sulit dimampatkan. Massa jenisnya sedang, air itu selalu mengalir. Kalau yang gas, bentuk dan volumenya itu tergantung dari tempatnya, mudah dimampatkan, massanya kecil dan dapat mengalir. Nah, di sini perbedaan zat padat, cair, dan gas yang lain. Ini ya, padat, bentuk volume tertentu. Jarak kalau padat itu sangat rapat. Karena jaraknya sangat rapat, maka partikel-partikelnya tidak dapat bergerak dengan bebas. Beda dengan zat cair. Jadi volumenya memang tetap, tapi dia bentuknya itu tergantung dari wadahnya. Jaraknya lebih renggang. Jadi masih dapat bergerak bebas meskipun terbatas. Tapi kalau gas, volume dan bentuknya berubah. Jaraknya sangat renggang, jadi partikel-partikel dapat bergerak dengan bebas. Nah, ini materi dibagi menjadi 2. Zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal itu dibagi menjadi unsur dan senyawa. Kalau yang campuran, ada campuran heterogen dan homogen. Kalau yang heterogen itu koloid dan suspensi, yang homogen larutan. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini unsur. Unsur itu dibagi menjadi 2, unsur logam dan unsur non logam. Kita lihat unsur logamnya. Nah, ini ada aluminium, aurum, argentum, kalsium, cuprum, ferrum, natrium, plumbum, dan stannum. Bahasa Indonesianya
aurum emas, argentum perak, cuprum tembaga, ferrum besi. Nah beda ya, jadi anak-anak harus menghafalkan ini untuk tahu. Dan lambangnya kalau anak-anak lihat, lambangnya itu mengambil huruf depan dari nama latinnya. Aluminium Al, aurum AU, argentum AG. Karena nanti ada AR itu arsen. Kalsium Ca, cuprum Cu, ferrum. Nah, ini dari nama depan latinnya. Kita lihat yang non logam. Ini oksigen, hidrogen, karbon, sulfur, fosfor, nitrogen, dan yodium. Huruf lambangnya depannya semua ya. O, H, C, S, P, N, dan I. Apa toh Bu? Bedanya unsur logam dan non logam. Yuk kita lihat di sini. Kalau unsur logam, dia akan berwujud padat, kecuali raksa. Tapi kalau yang unsur non logam, dapat berwujud padat, cair, ataupun gas. Unsur logam itu bersifat kuat dan dapat ditempa. Kalau yang non logam, rapuh, tidak dapat ditempa. Unsur logam dapat menghantarkan listrik dan panas sebagai konduktor. Tapi kalau unsur non logam tidak dapat menghantarkan panas atau isolator, kecuali grafit. Nah, contoh dari unsur dan kegunaannya, natrium Na untuk lampu natrium dan senyawa garam dapur. Strontium Sr ini untuk kembang api warna merahnya dan bahan pembuatan cat. Magnesium tempat paduannya untuk bahan pesawat. Yodium untuk antiseptik dan garam beriodium. Nah, ini gambar senyawa. Water, air, H2O, H2O dari hidrogen dan oksigen. Amonia, NH3 dari nitrogen dan hidrogen. Karbon dioksida, CO2 dari karbon dan oksigen. Hidrogen peroksida, H2O2, hidrogen dan oksigen. Jadi senyawa itu terdiri dari zat-zat penyusunnya. Kita lihat contoh lain. Natrium klorida NaCl garam dapur. Sukrosa C32H22 C12H22O11 pemanis gula. Asam klorida HCl pembersih lantai. Asam asetat CH3COOH juga makan. Dan anak bisa lihat yang lainnya. Ini adalah senyawa. Anak-anak bisa lihat rumusnya juga kegunaannya. Nah ini campuran itu ada dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Ini campuran homogen itu sulit dipisahkan. Coba anak bikin larutan sirup, apa anak bisa memisahkan sirup dengan airnya? Nah, tapi ini contoh campuran heterogen. Nah, oke anak-anak, ini kita lihat perbedaan sifat asam, basa, dan garam. Jadi ini termasuk larutan. Kita lihat apa saja perbedaannya. Yang pertama, asam itu rasanya masam, basa rasanya pahit, dan garam itu ada manis, asin, tidak berasa. Dilihat dari pH-nya, kalau asam itu pH-nya di bawah 7, basa di atas 7, kalau garam sama dengan 7. Asam ini bisa memerahkan lakmus biru, kalau basa membirukan lakmus merah. Kalau garam tidak merubah warna, jadi lakmusnya tetap, yang merah tetap merah, yang biru tetap biru untuk larutan garam. Asam, kalau yang merah tetap merah, kalau basa yang biru tetap biru. Asam ini menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Kalau yang basa menghasilkan OH- jika dilarutkan dalam air. Tapi kalau garam dia tidak menghasilkan H+ ataupun OH-. Nah, kita lihat indikatornya untuk menentukan asam basa itu pakai apa saja. Nah, yang pertama indikator metil kuning. Pada asam dia akan berwarna merah, pada basa dia akan berwarna kuning. Dia menggunakan pelarut etanol 90%. Terus metil jingga
Pada asam dia berwarna merah, pada basa dia berwarna kuning hingga jingga, pelarutnya air. Metil merah, asam merah, basa kuning, pelarutnya juga air. Bromtimol biru, kalau asam dia kuning, kalau basa dia biru, pelarutnya air. Terus fenolftalin PP, dia tidak berwarna. Kalau di asam, kalau di basa mulai dari merah hingga ungu. Ini pelarutnya etanol 70%. Nah, ini kalau yang indikator alami. Jadi untuk menentukan asam, basa, itu bisa menggunakan indikator alami juga. Contoh ini adalah bunga sepatu. Bu Yus pernah nyoba ini. Ekstraknya itu warnanya ungu. Pada asam dia akan menjadi berwarna merah. Dan basa dia berwarna hijau. Terus daun kol ungu, ekstraknya itu biru keunguan. Pada asam merah, pada basa dia berubah jadi hijau. Kayu secang, itu warna ekstraknya merah jingga. Di asam dia berwarna kuning, kalau di basa dia berwarna merah. Rimpang kunyit, warna ekstraknya itu kuning pekat ya, kunyit itu ya. Di asam dia jadi kuning jernih, tapi kalau di basa dia jadi merah bata. Nah, ini indikator asam basa yang buatan. Ini yang biasa kita pakai itu adalah lakmus biru dan lakmus merah. Ya. Pada larutan asam yang biru berubah jadi merah. Tapi kalau pada larutan basa yang merah jadi biru, seperti tadi ya. Jika ke dalam larutan dicelupkan lakmus merah dan biru bersamaan, dan ternyata kedua kertas itu tidak berubah warna, yang merah tetap merah, yang biru tetap biru, berarti larutan itu netral, tidak basa juga tidak garam. Nah, ini contohnya. Amonia, lakmus merah jadi biru, biru jadi biru, berarti dia basa, biru-biru basa. Natrium hidroksida, biru-biru basa. Garam dapur, merah tetap merah, biru tetap biru, berarti dia netral. Nah, ini contoh aki, jeruk, amonium klorida, ini adalah asam karena lakmus merahnya tetap merah dan lakmus biru pada larutan itu jadi merah. Semoga anak-anak bisa paham tentang lakmus. Nah, ini yang namanya larutan itu adalah pelarut dan ditambah dengan zat terlarut. Ini gambarnya, pelarut ditambahkan zat terlarut, dilarutkan, inilah jadi larutan. Partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan pelarutnya. Nah, ini tadi kayak sirup itu larutan homogen. Nah, ini kita masuk pada perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Kalau tadi larutan masuknya adalah campuran homogen. Unsur itu zat tunggal, senyawa juga zat tunggal. Kalau campuran, campuran. Unsur itu tidak dapat diuraikan, kalau senyawa masih dapat diuraikan. Campuran juga bisa diuraikan. Unsur itu terdiri dari satu jenis atom, kalau senyawa 2 jenis atau lebih. Dan perbandingan masanya itu tetap. Tapi kalau campuran, dia terdiri dari 2 jenis atau lebih, tapi massa zat penyusunnya tidak tetap. Nah, bagaimana cara pemisahan campuran? Memisahkan campuran itu bisa dengan filtrasi atau penyaringan. Hasilnya itu disebut dengan filtrat dan sisanya itu disebut residu. Contohnya nyaring larutan gula. Kotoran ya, nyaring kotoran pada larutan gula. Nyaring air sungai biar jadi air bersih. Penyulingan atau biasa disebut dengan destilasi ini pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, ini ya. Utamanya adalah perbedaan titik didih. Hasil destilasi namanya destilat, yang tertinggal di labu namanya residu,
dan penyulingan itu dilakukan dengan alat yang namanya destilator. Nah, ada juga yang namanya kromatografi, itu pemisahan yang didasarkan pada zat penyerap adsorben terhadap zat yang dipisahkan. Kristalisasi, ini mengkristal ya, ini contohnya adalah penguapan atau membuat garam dari air laut. Tapi ada lagi yang namanya sentrifugasi, itu memisahkan sel darah merah dan plasma darah. Ada juga yang namanya sublimasi, itu kapur barus. Nah, kita coba lihat gambarnya yang ada di sini. Oh, ini ya. Ini adalah pemisahan campuran. Gambar-gambarnya kita lihat di sini adalah proses filtrasi. Hasilnya ini namanya filtrat. Yang tersisa di atas ini namanya residu. Nah, ini adalah destilasi. Bawahnya ini namanya destilat. Yang tersisa namanya juga residu. Alat ini namanya destilator. Nah, ini adalah kromatografi kertas. Jadi untuk memisahkan warna-warna ini. Nah, ini namanya sentrifugasi atau memisahkan sel darah merah, sel darah putih dengan plasma darah. Nah, kalau ini namanya sublimasi, menyublim ya. Jadi ini es batu, ini kapur barus. Untuk mengetahui proses penyubliman. Dari sublimasi ini dua zat, yang satu bisa menyublim. Nah, oke anak-anak, ini kita lihat sifat-sifat zat. Zat itu mempunyai sifat ekstensif dan intensif. Ekstensif itu merupakan sifat zat yang tergantung pada jumlah dan ukurannya. Jadi volumenya, ukuran zat, volume zat bagaimana? Masanya itu ukurannya seberapa, masanya berapa. Itu namanya sifat ekstensif. Juga ada yang namanya sifat intensif, atau sifat zat yang tidak tergantung pada jumlah atau ukuran zat. Anak-anak bisa mengenal yang namanya sifat fisika dan sifat kimia atau sifat fisis. Kalau sifat fisis itu meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar. Daya hantar itu pengkonduktor atau isolator. Kemagnetan, kelarutan, kekerasan. Itu adalah sifat-sifat fisis. Dan sifat kimia itu contohnya keterbakaran, mudah terbakar atau sulit terbakar, kestabilan, kereaktifan, berkarat, asam, basa, rusak, busuk, itu adalah sifat kimia. Sifat-sifat zat ini yang menyertai adanya perubahan. Jadi perubahan juga ada dua. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika juga terkait dengan sifat fisis ini. Contoh, kertas putih disobek-sobek. Nah, dia hanya berbeda ukuran. Contoh lagi, kayu dirubah jadi meja, jadi kursi. Itu adalah perubahan fisika. Nah, air dimasak mendidih, menguap. Itu perubahan wujud. Terus magnet bisa menarik besi. Nah, itu juga sifat fisika. Tapi kalau yang perubahan kimia itu juga terkait dengan sifat kimia. Contohnya anak-anak kertas dibakar. Dibakar itu jadi arang, jadi abu. Itu namanya perubahan kimia. Terus nasi jamuran, nasi basi, itu ada jamur di dalamnya, itu kimia. Busuk. Terus besi kamu biarkan di luar, kena panas hujan, berkarat. Itu perubahan kimia. Nah, contoh lain, anak-anak lihat lilin. Pada saat menyalakan lilin, sumbunya itu terbakar, jadi hitam itu. Sumbu terbakar itu perubahan kimia, lilinnya yang meleleh itu perubahan fisika. Contoh lagi, beras ditumbuk itu kimia. Nah, roti dibiarkan sekian hari busuk berubah, nah itu kimia. Nah, anak-anak bisa memahami sifat fisika dan kimia dan perubahannya. Oke?
Nah, itu ya anak-anak. Selesai sudah materi bab 1, bab 2, dan bab 3. Anak-anak tergantung dari nanti PTS-nya sampai bab 2 atau bab 3. Silahkan ikuti dari petunjuk dari guru masing-masing. Semoga materi siap PTS ini bermanfaat buat anak-anak, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Semangat belajar, semoga nilai PTS-nya bagus. Dan senang untuk belajar IPA, ketemu lagi setelah PTS. Dari Bu Yus, jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.